belajar. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita belajar apa? Enggak. IPA. Belajar apa? IPA, iya betul. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA. Nah, sebelum kita belajar ke materi, kita absen dulu kali ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Ada, coba ibu absen dulu ya. Maulana. Delta. Ada. Nisa. Hadir. Tia. Ada. Oke, ada semua ya. Ya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Ada yang tahu nggak sih energi itu apa? Enggak. Oh iya, terus energi apa lagi? Cahaya. Betul, cahaya. Betul, cahaya. Setiap kegiatan kita, kehidupan kita di bumi ini itu diawali dengan energi. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu energi, apa itu ini, lalu kita belajar. Nah, kalau misalnya kita belajar tapi kita nggak berdoa, apa kita bisa memahami materi? Enggak. Nah, kita juga selain kita belajar, kita harus berdoa. Ya, betul, berdoa. Yuk, siapa ketua kelasnya di sini? Delta, Delta Bu. Oh iya, Delta. Ayo Delta, dipimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk menambah ilmu di hari ini. Nah, jadi kita akan membahas tentang energi. Apa sih itu energi? Bagaimana energi itu bekerja? Lalu energi itu apa sih? Nah, sekarang kita akan belajar bersama Kak Cindy. Ada yang udah kenal dengan Kak Cindy? Semua udah pernah tahu? Enggak kenal. Nah, kalau gitu kita kenalan dan belajar bersama Kak Cindy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cindy. Silakan Kak Cindy. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi. Sebelum kita nonton videonya, nanti di dalam video ini akan ada penjelasan tentang apa itu energi, bentuk-bentuk energi, dan contoh energi di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian nanti kalau nonton videonya harus fokus ya, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada pertanyaan. Sebelum kita mulai videonya, kalian udah fokus belum? Belum. Nah, kita tepuk fokus dulu ya. Nanti ikutin kakak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo kita nonton videonya. Polin aja 100. Kalian diharapkan mampu mencontohkan perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mencontohkan peran energi dalam kehidupan. Mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. And like with the AI note taker, do it for you in one. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk menghasilkan usaha atau kerja. Apa itu perubahan energi? Perubahan energi adalah banyak
perubahan dari listrik menjadi perubahan panas. Misalnya, jika kamu sedang menyetrika baju, maka hal setrika akan mengubah listrik menjadi perubahan panas. Selanjutnya ada message dari perubahan nasi. Kemudian ada apa yang membuat kue. Berikutnya ada dispenser. Semua hal yang terjadi ini mengubah listrik menjadi perubahan panas. Yang kedua, perubahan listrik menjadi perubahan kimia. Misalnya pada maki, maupun pada alat untuk mengecaskan baterai. Pada api dan alat mengecaskan baterai, energi listrik juga menjadi perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan listrik menjadi perubahan hidran. Misalnya pada kipas angin, mesin cuci, mixer, serta mesin jahit. Semua alat-alat ini mengubah listrik menjadi perubahan hidran. Yang keempat, perubahan listrik menjadi perubahan cahaya. Misalnya pada lampu, komputer, maupun pada televisi. Yang kelima, perubahan listrik menjadi perubahan listrik. Misalnya pada bed listrik, pada komputer akan ibu, serta pada televisi. Semuanya kalau ini perubahan listrik menjadi berikutnya perubahan hidran menjadi perubahan lain. Yang pertama, perubahan hidran menjadi perubahan panas. Misalnya, jika kalian masukkan keselamatan kalian, maka keselamatan kalian akan masalah. Berikutnya, jika kalian bergerak, mesin bergerak atau motor, maka perlahan dengan gesekan dengan mesin. Yang kedua, perubahan hidran menjadi perubahan bumi. Misalnya, jika keluar dari kandungan padat, atau siang panas dan berikutnya, jika kalian bertahan, gerakan dari kalian akan menghasilkan. Yang ketiga, perubahan hidran menjadi perubahan listrik. Misalnya pada kincir angin, maka kincir angin yang keluar akan mengubah gerakan angin menjadi listrik. Selanjutnya pada atmosfer, atmosfer akan mengubah gerakan udara menjadi listrik yang biasa kita menggunakan lampu atmosfer. Berikutnya perubahan cahaya. Yang pertama, perubahan dari cahaya menjadi perubahan listrik. Misalnya pada panel surya, di mana energi cahaya dan ini akan diubah menjadi energi listrik. Berikut adalah cahaya dari panel surya. Cahaya matahari akan diserap panel surya, kemudian cahaya tersebut akan diubah menjadi energi listrik yang nantinya bisa digunakan untuk menyalakan lampu seperti yang ada di sini. Yang kedua, perubahan dari cahaya menjadi perubahan kimia. Misalnya, terjadinya fotosintesis tumbuhan di mana cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis tumbuhan yang nantinya akan berubah menjadi kimia yang disimpan dalam bentuk makanan tumbuhan tersebut. Yang ketiga, perubahan dari cahaya menjadi perubahan panas. Misalnya pada lampu, ketika lampu dinyalakan, maka lampu tersebut akan menghasilkan cahaya. Selain itu, juga lampu tersebut akan merasa panas ketika dibakar. Selanjutnya, ketika kalian disuruh selanjutnya, ketika kalian harus menjadi satu, di mana ada dari yang ditangkap oleh tubuh akan menghasilkan panas yang dapat menekan panas. Berikutnya, perubahan dari kimia menjadi perubahan lain. Yang pertama, perubahan dari kimia menjadi perubahan listrik. Misalnya pada dasar baterai, serta pada api, di mana energinya dalam baterai api dapat menjadi listrik yang tidak dapat digunakan memanfaatkan bahan. Misalnya ada mobil dan mobil steel dan nomor lain. Yang kedua, perubahan kimia menjadi perubahan panas. Misalnya pada kompor, energi kimia dari gas yang tinggi nantinya dapat diubah menjadi panas di atas.
Siapa yang tahu pengertian dari energi? Ayo, apa dia? Apa maksudnya? Cara kerja apa ya? Ayo, apa? Cara kerja pokoknya Bu, nggak tahu Pak. Apa yang lain? Delta? Oh, kalau misalnya nggak ada yang jawab, kita tunjuk aja Kak Selvian. Dinda? Lagi searching, Bu. Nah, berarti nggak mendengarkan. Iya, berarti apa ini? Saya. Oh, saya. Ini energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Betul. Ayo, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan dua bentuk energi yang di dalam video tadi. Ayo, apa Amelia? Energi panas sama energi cahaya. Ya, apa Ute? Energi gerak sama energi listrik. Energi apa? Apa? Energi gerak sama listrik. Oh iya. Terus dia apa, Din? Energi cahaya sama bunyi. Ya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan energi cahaya yang ada di rumah kalian. Apa itu? Apa, Delta? Lampu. Ya, Doni. Center. Ya, Don. Rena, ada apa? Apa? Energi cahaya yang ada di rumah apa, Menanda? Ini saya. Ya, apa? Setrika. Ya. Lampu motor. Kompor. Sama aja loh. Sebutkan energi gerak apa yang di dalam video tadi. Nah, sebutkan aja, Pak. Ya. Ya, Kalau saya simak dari ini video tadi itu ada 6 joget-joget. Video energi gerak apa yang ada di video tadi? Kipas angin. Betul. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Mei. Halo. Bangun semua dulu nggak? Ayo dong, bangun semua. Ayo kita bangun. Berdiri. Kita ice breaking dulu. Ayo, Umi. Siapa yang mau mimpi di depan bareng sama? Ayo, jadi ada lagi. Berarti dong. Sam
Happy birthday Kak Ferdi. Adik-adik, sebelum kita lanjut menonton video yang kedua, di sini kakak mau jelasin sedikit nih mengenai materi selanjutnya. Jadi di video yang kedua ini kita akan belajar mengenai 2 energi penting yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi energi tak terbarukan itu adalah energi yang sumbernya terbatas dan bisa habis. Sedangkan energi terbarukan itu adalah energi yang tidak bisa habis dan lebih ramah lingkungan. Kira-kira kalian udah siap belum buat nonton videonya? Kalau gitu kita langsung tonton aja ya videonya. Langsung Kak, kita nonton videonya. Disimak ya, mau dapat hadiah semua kan? Simak. Hadiahnya Mas Jaya. Wajib sering dijadikan cemilan ringan yang bikin ketagihan. Wajib berasal dari bunga matahari atau helianthus anus. Itu bunga matahari sendiri dipanen dari bagian kepala bunga matahari. Biasanya, satu kepala bunga matahari mengandung sekitar 2000 biji. Selain enak dikonsumsi, biji bunga matahari juga banyak mengandungnya. Tahukah teman-teman, jika banyak biji bunga matahari dapat digunakan untuk bahan bakar atau pengganti minyak bumi. Nah, selain biji bunga matahari, kira-kira apa saja ya bahan-bahan lain yang terkandung di bumi ini yang bisa menjadi sumber energi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Di video ini kita akan belajar tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, sumber energi di bumi ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh kembali atau segera tergantikan setelah dieksploitasi. Artinya, sumber daya alam yang digunakan berasal dari proses alam berkelanjutan. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak ada atau bahkan tidak dapat diperoleh kembali setelah dieksploitasi. Artinya, sumber daya alam yang digunakan memakan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun dalam penggunaannya. Lalu apa saja ya contoh dan manfaat sumber energi terbarukan dan tak terbarukan ini? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, sumber energi terbarukan. Energi terbarukan dapat dihasilkan dari berbagai sumber, diantaranya matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi nuklir ini terjadi melalui perubahan hidrogen menjadi helium yang disebut rantai proton-proton. Proses pembentukan inti matahari melalui rantai proton-proton terjadi secara kontinu sehingga energi matahari tidak pernah habis. Besarnya energi matahari yang sampai ke bumi sekitar 1,74 dikali 10⁻17 joule per detik. Sebanyak 31% dari energi sebesar itu dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sedangkan sisanya diserap oleh atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Energi matahari yang sampai ke bumi dapat dikonversi dalam bentuk energi lain juga di lapangan. Proses konversi energi matahari terdiri atas 3 jenis. Helium bentang merupakan proses konversi energi matahari menjadi energi kimia. Misalnya reaksi fotosintesis. Helioelektrik, proses
Bioenergi generasi pertama adalah bioenergi yang dihasilkan dari biomasa bukan makanan. Bioenergi berupa etanol dihasilkan dari proses fermentasi menggunakan bahan organik yang mudah berulang, seperti tebu, singkong, telur, dan jagung. Bioenergi berupa biodiesel dihasilkan dari proses transterilisasi menggunakan bahan yang mengandung minyak, seperti minyak matahari dan kelapa. Energi generasi kedua adalah bioenergi yang dihasilkan dari biomasa selain bahan makanan, seperti limbah pertanian, limbah industri, atau kotoran ternak. Sumber bioenergi yang dihasilkan dari biomasa generasi kedua adalah biogas. Kedua, sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan dapat dihasilkan dari bahan bakar fosil dan nuklir. Bahan bakar fosil dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi di lahan lalu, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan batu tua yang terjadi di dalam tanah akibat pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Bahan bakar fosil tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Contoh bahan bakar fosil antara lain batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan bahan bakar fosil antara lain: produksi bahan bakar fosil dapat dilakukan dalam bentuk besar, biaya relatif murah dibanding batu bara, biaya pengelolaan, lalu bentuk kecil dan dapat diandalkan. Sedangkan kelemahannya adalah menghasilkan emisi CO2 dalam bentuk besar sehingga menyebabkan pemanasan global, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat dari proses tambang, dan menghasilkan keuntungan yang terbatas. Berikutnya, nuklir. Reaksi nuklir terdiri atas reaksi fusi mengurangi inti dan reaksi fusi menambah inti. Reaksi ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi dilakukan dengan menggunakan reaksi fusi dalam reaksi nuklir. Energi yang besar dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi nuklir dikategorikan sebagai sumber energi sangat terbarukan karena dapat mencari energi radioaktif di bawah bulan. Meskipun kandungan bahan itu besar, keberadaannya yang akan sudah dalam kehidupan, bahkan dalam air laut, dan sebagainya dapat berada di suatu tempat. Ketika dieksploitasi secara terus-menerus, Yun. Sama halnya dengan bahan bakar fosil, penggunaan energi nuklir juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi antara lain tidak menghasilkan emisi dari CO2, dapat menghasilkan energi dan daya yang besar, dan dapat digunakan sebagai sumber energi dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan kelemahannya adalah terdapat risiko dan kebenaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya risiko atau bahaya dari bahan radioaktif, adanya potensi kegagalan dan kecelakaan dalam operasi reaktor, dan biaya pembuatan reaktor nuklir sangat besar. Dari selanjutnya. Ingin videonya tadi atau siapa yang enggak? Sekarang apa tanya? Apa bedanya energi terbarukan sama energi tidak terbarukan? Ayo, siapa yang bisa? Kalau terbarukan itu dia Yang keras, bisa Mel. dipakai berulang kali, tapi kalau tidak terbarukan hanya dipakai satu kali dan akan habis juga. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Nih, silakan. energi terbarukan itu energi yang jika dipakai itu tidak akan habis karena dia terus menerus berulang. Seperti contohnya energi air, energi angin. Nah, sedangkan energi yang tidak terbarukan itu energi yang memiliki batas. Ketika digunakan terus menerus itu nantinya akan cepat habis. Sepertinya minyak bumi, terus ya, dan lain sebagainya. Terima kasih Doni. Kemudian ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Contoh energi tidak terbarukan tadi yang Doni bilang apa aja? Siapa yang bisa ulang? Ayo, siapa ayo? Saya Amel. Berarti yang dari tadi. Iya, berarti Amel yang ranking 1. Merah. Oh, yaudah merah. Minyak bumi, batu bara, terus bahan bakar fosil. Fosil ya, betul. Satu lagi yang mau. Silakan lagi. Ya, betul. Gas alam. Ada lagi? Nikel, Benar, nikel. Ada lagi? emas, besi. Ya, betul. Kemudian kalau
itu siklusnya sangat lama. Wis. Ya. Kemudian ada lagi nih satu pertanyaan ini. Kenapa kita harus menggunakan energi terbarukan? Agar tidak merusak bumi. Ya betul, itu lagi. Agar menjaga lingkungan. Ya menjaga lingkungan lagi. Nanti silakan. Karena dia kehabisan. Iya, harus habis. Oke, sekarang lanjut ke Kak Raffi. Halo Kak Raffi. Kalau kakak bilang satu, kalian tepuk 2 kali. Dengerin Kalau kakak bilang 2, kalian tepuk 1 kali. Bisa? Bisa. Dua. 1. 2. Oke, masih fokus semua. Selanjutnya, di sini kakak akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama ada energi terbarukan dan tidak terbarukan. Lalu yang kedua ada banyak bentuk energi seperti panas, cahaya, listrik, gerak dan bunyi. Nah, dari kedua video yang telah kami tampilkan, adakah kawan-kawan semua yang bisa menyimpulkan dari 2 video tersebut? Ada? Kayaknya nggak ada di Kak Raffi. Coba kita tunjuk aja gimana ya? Tunjuk aja Kak. Tunjuk aja. Tunjuk aja kayaknya. Ayo. Siapa ayo? Ayo Monana. Sini Bapak, sini aja. Dia nggak pernah siapa. Lagi pada puasa. Jadi kesimpulannya energi yang terbarukan itu adalah energi yang dapat diperoleh lagi setelah dieksploitasi. Sedangkan energi yang tidak terbarukan itu energi yang bisa habis di saat kita sudah eksploitasi. Oke. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu kincir angin? Jadi kalau kakak ajak kita bikin kincir angin bersama, mau nggak? Mau aja apa mau banget? Bisa kita buat lingkaran dulu. Ayo semuanya kita lebih enak karena kita akan membuat kincir angin lebih enak kalau misalnya kita duduk di bawah. Iya, jadi kita duduk di bawah ya. Kursi-kursi yang sebelah sini tolong dipikirkan dulu. Terus kita duduk di bawah membuat lingkaran kecil per kelompok. Dimulai dari sekarang.
Aku juga kayak gitu capek sekarang. Ya, sekarang Kak Cindy mau bagiin alat-alat apa aja yang kalian butuhkan untuk membuat kincir angin dari kertas ini. Batangnya jelas. Ada apa aja itu Kak Cindy? Ada gunting, ada sedotan, Kertas origami. ada kertas origami, Ada jarum. terus ada double tip, iya, dan ada tangkai. Tangkainya ini terbuat dari pohon apa ya? Singkong. Iya betul. Dari pohon Telo. Telo, iya. Bisa singkong, bisa telo. Iya. Kenapa harus batang singkong? Nah, kenapa harus batang singkong? Yang pertama, karena mencarinya mudah. Yang kedua, dia fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini tuh dia batang tapi masih bisa kita tusuk seperti ini. Bukan, jadi kita namanya memanfaatkan tanaman, bukan merusak tanaman. Memanfaatkan merusak beda ya anak-anak. Ya. Udah pada dapat semuanya? Ayo Kak Raffi jelasin. Pertama-tama origaminya dilipat segitiga seperti ini. Ayo semuanya. Kemudian lipat segitiga angkat ke atas. Suhu Bu, udah langsung bisa Bu. Sudah bisa. Itu contohin ke depan teman-temannya dong. Gak mau. Ya udah. Iya. Ayo. Dibuat dibuat apa tadi kita dibuat segitiga. Lalu yang kedua, Kalau udah segitiga semua kayak gini, segitiga segini, terus dilipat lagi segitiga lagi. sampai kayak gini. Terus kita gunting. Gunting semua boleh? Enggak boleh. 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 Setengah, kira-kira sampai setengah. Ya gitu. Sampai setengah kelihatan semuanya. nakal Bu. Semuanya ya, semua Enggak. guntingnya digunting. Pindi suka pink. Loh, ini bukannya tugas kakak yang waktu semester itu ya yang Iya. ya. Kalau punya Udah bisa semua? Ya, Pak, sedotan itu ya. Nah, udah semuanya digunting. Tadi jarumnya mana? Nah, musikan ya Bu. Kalau udah, taruh lagi di tengah. Bisa request ya.
Alon-alon asal kelakon. Kalau udah ini fotonya belum kak. Alon-alon Fotonya asal kelakon. tahan. Waduh, apa ini? Ayo berdiri coba, perwakilan karyawan berdiri. Ayo berdiri di sini. Berdiri, berdiri. Ya berdiri, berdiri sini. Berdiri, berdiri. Kita tunjukin hasil karya. Dari kelompok 1, kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3. Bisa duduk di tempat. Udah praktek ya. Bila itunya jatuh, Bil. Oke, jelasin Kak Bila. Gimana tadi? Setiap satu orang nanti bakal ngambil ya. Apa itu? Hal ini sama ya. Nanti tiap orang ngambil gambar sama gantungan baju ya. Nah, sesuaiin sama yang ada di sini. Kalau energi gerak berarti cari yang energi gerak. Baru ditaruh di sini. Ngerti nggak? Kita maju. Ya. Nanti yang pertama ngambil ini dulu. Nah, tas pertemuan pas tadi itu. Ini buat dari ini kata-kata begini. Iya enggak Pak. Contohin. Ya, sini. Terus. Sekarang bertiga pokoknya yang paling depan. 1, 2, 3. Ambil di sini. Pokoknya satu orang dulu ya Pak Ngomong. Nah, kalian pilih. Kalian lihat itunya kalau energi bunyi berarti kalian harus cari yang bunyi. Ini misalnya ini ya. Nah, kalian ke sini terus ini diambil. Sampai situ. Taruh di sini. Terus baliknya. 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 Baliknya lagi ke Pakai ini lagi. ambil ini ambil. Jalan lagi. Terus bagian ke yang kedua. Baliknya gimana? Baliknya kayak tadi jalan. Ya gitu kan. Waktunya. Satu,
Ayo lagi kak. Panas, api unggun, benar. Benar. Ya, energi panas. 2. Iya kak, bisa lebih cepat aja kak. Yuk langsung hitung baik loh. Sin, kok langsung hitung baik. Enggak itu, belakangnya double. 1 tetepan. Sin double nggak usah. 1 tetepan. Ini panas juga ya? Iya panas. 1 lagi Bil. 1. Energi makan. Makan itu energi. Makan energi apa ya? Makan energi apa ya? Nah, kelompok 2. Kelompok 2 energi bumi. Gitar. Iya, betul. Ada jatuh kak. Ada TV. Iya. Ada sirine. Lampu ini apa di center? Center. Salah. Lampu. Lampu. Lampu salah. Gitar sudah termasuk tadi. Gitar ada tadi, nggak boleh double. Sirine lagi. Petasan ya. Sirine lagi. Oh ini benar. 2, 3, 4. Saya yang benar 1. Dah. Ini apa ini Bu? Ini apa loh? Cahaya ini apa? Enggak. Salah loh. Salah berarti ini 6 ya. Iya, 6. Lanjut. Kelompok 3. Kelompok 1 5 poin, kelompok 2 6 poin. Kita lihat. Kelompok 3 kipas angin energi gerak 1. Aduh. Orang ngayuh sepeda. Ya, Mobil berjalan. 3. Kimia. Benar. 4. Oke. Kita udah tahu pemenangnya. Mau diumumin atau enggak? Oke. Kita sebutin. Kelompok 1 perolehan poin ada 5 poin. Yeay, tepuk tangan. Kelompok 2 perolehan poin 6 poin. Selanjutnya kelompok 3 memperoleh 4 poin. Oke, jadi yang menang juara 1 adalah kelompok 2, juara 2 kelompok 1, dan juara 3 kelompok 3. Satu lah. Ya mas lah, kamu sakit baru. Selamat. Iya, selamat bagian dia. Loh, LKPD ini masa kayak ngene? Iya, coba main. Itu tuh dari kincir angin tadi. Kalian udah buat kincir angin. Bedain, kumpul. Banyak banget. Ada pena kasih. Halo. Mana? Udah selesai belum? Bang, gini. Halo guys. Halo. Kalian lagi video pelan-pelan. Iya.
semua.